Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent. Part 25. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian cek part 24 sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian sudah meningkatkan semua bakat tipe pertarungan ke tingkat Apex di ruang engraving milik Divine Immortal Striking Thunder. Dia menghabiskan 6 bulan di sana, yang sama saja dengan 6 jam di dunia nyata. Di pagi hari sudah tiba, dan Yetian bangun dari mimpi panjangnya itu. Yetian bangkit dengan wajah yang kaget, dan menyadari kalau sudah kembali ke dunia nyata. Saat itu pintu kamarnya terbuka. Adiknya Yeyu masuk dengan menguap. Dia masih mengantuk tapi tetap membangunkan kakaknya. Apakah dia sudah bangun? Kata Yeyu. Yeyu juga bilang kalau ada warung makan di dekat rumah ini yang enak. Apakah kakaknya mau pergi ke sana untuk sarapan? Yetian melihat Yeyu dengan tatapan rindu. Dia berdiri dan langsung memeluk adiknya itu. Karena bagi Yetian, dia sudah tidak bertemu dengan adiknya itu selama 6 bulan. Tentu dia sangat kangen dengan adiknya. Yeyu sangat kaget dengan pelukan tiba-tiba itu dan bertanya apakah Yetian bermimpi buruk. Yetian bilang, tidak, aku hanya merasa kita sudah lama tidak bertemu. Yeyu sangat malu dengan perkataan kakaknya itu, karena baginya itu hanya terpaut 6 jam. Apalagi Yeyu bangun tidur. Yeyu bilang ke kakaknya, apa yang kau lakukan? Walau kau mesum, kau gak boleh meluk adikmu seperti itu. Dan mengatakan kata-kata mencurigakan seperti itu. Yetian sadar dan meminta maaf dengan itu. Yeyu keluar dan dengan kesal mengatakan gak akan memperhatikan kakaknya lagi, biarkan dia mati kelaparan saja. Yetian bertanya, bukankah kau tadi mengajak sarapan? Kenapa kita tidak pergi berbelanja saja hari ini? Karena kita belum pernah benar-benar berkeliling di Mohai Base. Tepat setelah pindah ke Mohai Base, Yetian langsung masuk ke Secret Room. Mendengar kata berbelanja, Yeyu berbalik dengan wajah yang begitu senang. Apa kakak serius? Bagus, kau punya waktu untuk belanja denganku. Yetian tertawa. Kau bisa membeli dan makan apapun yang kau mau hari ini. Aku mendapatkan banyak uang dari Secret Room. Yeyu sangat senang dan akan bersiap-siap untuk belanja. Sementara Yetian yang masih ada di kamarnya, dia masih tidak menyangka sudah meningkatkan bakat bertarungnya ke tingkat Apex. Dan itu adalah peningkatan yang sangat drastis. Yetian sangat tahu jaraknya untuk mencapai tingkat Grandmaster hanya tinggal 1 langkah lagi. Setelah itu, mereka sudah sampai di pasar Mohai Base yang sangat ramai. Yeyu bilang ke Yetian, kalau ada waktu panggil kakak Yueling dan Xiao Yu. Yeyu akan masak besar sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka. Yetian bilang, tidak masalah. Xiao Jin dan Xiao Zi kayaknya ikut jalan-jalan juga. Yetian juga ingin lebih dekat dengan mereka, karena akan tinggal di Mohai Base. Yeyu melihat toko apel dan bertanya berapa harganya. Yeyu begitu senang berbelanja dan sudah menggunakan teknik yang biasa dipakai ibu-ibu untuk menawar apa yang ingin mereka beli. Yeyu dan Yetian juga mampir melihat sebuah air mancur. Kata Yeyu ini pertama kali dia melihatnya, karena di Lin Hai Base nggak ada air mancur. Setelah itu di sore hari, terlihat Yetian yang sedang meneguk minuman. Dia dan Yeyu berhenti di salah satu bar. Dan Yetian senang, dia sudah lama tidak minum. Dan bilang ke adiknya untuk tidak minum, karena Yeyu belum cukup umur. Yeyu senang karena sudah lama sekali tidak santai seperti ini. Yetian setuju, hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Sementara itu kita lihat di apartemen Yetian dan Yeyu. Tampak di dalam rumahnya ada sosok wanita yang menerobos masuk tanpa izin. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat adanya orang di dalam rumah itu. Ternyata itu adalah Yun Feng. Dia sudah tahu rumah Yetian dan gak melihat adanya Yetian di rumahnya. Kayaknya Yun Feng ingin balas dendam dengan Yetian. Setelah itu, Yeyu terlihat hanya sendirian di tengah malam dan berjalan pulang. Katanya Yetian membiarkannya pulang sendirian dan mengelus Xiao Jin. Kata Yetian,
Xiao Jin yang akan melindungi Ye Yu. Sebelumnya, Ye Tian sudah bilang ke Ye Yu kalau dia ingin membeli sesuatu dan meminta Ye Yu untuk pulang duluan saja. Ye Yu bertanya, apa dia nggak boleh ikut dengannya saja? Ye Tian menepuk kepala adiknya. Aku pergi cukup jauh, kau pulang duluan dan istirahat saja. Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Begitu kata Ye Tian membuat Ye Yu malu dan akhirnya setuju dia akan pulang duluan. Dan ya itulah kenapa dia sekarang pulang sendirian dan menjadi petaka bagi Ye Tian. Karena di sini saat Ye Yu berlari pulang, dia ingin cepat segera pulang karena lebih cepat lebih baik. Apalagi udara malam begitu dingin baginya. Saat dia melewati sebuah gang, di sana terlihat ada dua orang. Ada satu pria dengan bertopeng aneh menyadari Ye Yu yang lewat dan bilang ke nonanya yaitu Yun Feng kalau ada yang datang. Mereka melihat dengan seksama wajah Ye Yu. Pria ini kaget dan bertanya ke Nona Yun Feng, itu Yue Ling dari keluarga Yue bukan? Memang mirip. Wajah keduanya, Ye Yu dan Yue Ling, kakaknya Ye Tian pun sampai kaget. Tapi Yun Feng bilang, bukan, dia hanya orang biasa yang berada di level warrior. Yun Feng bisa merasakan kekuatan orang lain, jadi dia tahu Ye Yu bukanlah Yue Ling yang sekarang sudah menjadi Grandmaster. Yun Feng menyuruh pria itu untuk mengikuti Ye Yu. Saat itu Ye Yu kaget kenapa Xiao Jin dan Xiao Zi keluar dari tasnya. Dia bilang ke Xiao Zi untuk masuk saja, karena kakaknya tidak memperbolehkan Xiao Zi dilihat sama orang lain. Ye Yu memaksa masuk Xiao Zi untuk ke dalam tasnya, tapi wajah Xiao Zi kaget dengan apa yang dia lihat di belakang Ye Yu. Yun Feng langsung tahu hewan itu Purple Golden Rat yang menjadi hewan super langka. Sementara itu di markas besar Martial Pavilion, Ye Tian ternyata ke sana dan diberikan Pure Nero Pill untuk level warrior. Karena harganya tidak semahal itu, Xiao Yu memberikannya ke Ye Tian dengan gratis. Kayaknya Ye Tian mau memberikan itu ke adiknya. Ye Tian bertanya, apa kau memberikan ini gratis untukku? Ye Tian sekarang itu pelanggan VIP di Martial Pavilion. Jadi untuk benda ini bukanlah apa-apa untuknya. Benar saja, Ye Tian senang dengan ini. Kultivasi adiknya Ye Yu akan bisa naik dengan cepat dan signifikan. Xiao Yu yang tahu itu untuk Ye Yu tersenyum. Kalau itu untuk adikmu, aku akan carikan buku bela diri level warrior untuknya juga. Ye Tian tersenyum dengan tawaran itu dan mengucapkan terima kasih. Xiao Yu meminta rekannya untuk pergi ke belakang ke area skill mencarikan buku teknik bela diri untuk level warrior. Saat itu Ye Tian menerima transmisi suara. Master, kami dalam bahaya. Keluarga Yun telah muncul dan cepatlah pulang, Master. Itu suara Xiao Zi dan wajah Ye Tian langsung gelap. Dia menjatuhkan Pure Nero Pill yang dia dapatkan dan segera berlari keluar. Ada sesuatu yang terjadi pada Ye Yu. Simpan saja dulu pil itu dan bukunya. Aku akan mengambilnya nanti. Xiao Yu panik juga mendengar itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Ye Yu? Ye Tian menggunakan bakat ruangnya, teleportasi, dan menghilang dari situ. Xiao Yu sangat kaget karena Ye Tian menghilang entah kemana. Dia baru pertama kali melihat Ye Tian memakai bakat itu dan bingung kemampuan apa itu sebenarnya. Rekan Xiao Yu sudah kembali dan menemukan buku bela diri level warrior. Dia bertanya mana orang tadi kok hilang. Xiao Yu segera bilang, pergilah ke klan sekarang juga dan beritahu nona muda kalau adik Ye Tian dalam masalah dan suruh dia untuk segera melihatnya. Rekannya paham dan langsung bergerak. Xiao Yu punya perasaan yang gak enak mengenai hal ini. Sementara itu, Ye Tian yang sudah keluar, dia dengan cepat mulai kembali ke rumahnya, kali ini dengan kakinya. Dengan kecepatan dan emosi yang meluap-luap, Ye Tian mengatakan, kalau keluarga Yun berani menyentuh rambut Ye Yu saja, aku akan ban seluruh keluarga Yun kalian. Walaupun aku harus mati sekalipun. Kita kembali lagi ke sisi Ye Yu. Terlihat Xiao Jin sudah di dalam wujud Golden Cheetah dan membuat Ye Yu kaget. Mungkin dia baru pertama kali melihat
wujud Xiaojin yang seperti itu. Biasanya hanya wujud kucing oranye gemuk. Ye Yu tanya ke mereka, kalian itu siapa? Yun Feng bertanya balik, siapa kami? Tanya saja pada kakakmu itu. Ye Yu akhirnya tahu. Dia tanya lagi, apa kalian mencari kakakku? Yun Feng membalas dengan tersenyum licik. Bukan, kami mencari tikus kecil yang mencuri barang kami. Katanya sambil mengeluarkan aura menakutkannya. Cuaca malam itu awalnya begitu cerah, tiba-tiba menjadi hujan lebat. Gerakan Yetian tidak melambat. Dia dengan cepat ingin pulang dan melihat keadaan adiknya. Setelah itu dia sampai dan mendarat tepat di sekitar rumahnya. Dia berhenti karena bisa merasakan lokasi soul kontrak Xiaozi dan Xiaojin ada di sini. Tapi Yetian tidak bisa melihat adiknya Ye Yu ada di sekitar sana. Dia melihat Xiaojin yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Yetian kaget melihat itu dan mulai berlari mendekatinya. Xiaojin, apa kamu baik-baik saja? Di mana Ye Yu? Xiaojin dengan badan yang kesakitan bilang, aku minta maaf, Master, aku tidak berguna. Dia membuka matanya dan bilang kalau Little Master Ye Yu ditangkap oleh mereka. Dia mengingat bagaimana Ye Yu yang dijambak sama pria ini dan diancam dengan belati besarnya. Wajah Yetian langsung mengencang marah, apalagi mendengar adiknya Ye Yu diculik. Saat itu Xiaozi keluar dari persembunyiannya dan memanggil masternya. Xiaozi berlari mendekatinya. Dia juga meminta maaf, kemampuan bertarungnya terlalu lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Yetian tahu itu bukan salahmu, itu salahku. Harusnya aku tidak membiarkan Ye Yu pulang sendirian. Ini semua salahku. Yetian mengeluarkan ruang portable yang dia buat dengan bakat ruangnya. Dia memasukkan Xiaojin dan Xiaozi yang terluka ke dalamnya, membiarkan mereka untuk tinggal dan beristirahat di dalamnya. Keluarga Yun, aku akan bantai mereka sekarang juga. Yetian menangis dan marah di saat bersamaan dan ingin segera menuju ke kediaman keluarga Yun. Tapi saat itu ada wanita yang datang ke sana dengan cepat. Dia sampai di hadapan Yetian. Itu adalah Yueling. Dia langsung tahu apa yang terjadi di sana. Yetian kaget saat melihat kemunculan Yueling yang tiba-tiba. Yueling berjalan mendekatinya. Sementara itu di penjara bawah tanah keluarga Yun, Ye Yu yang diculik Yun Feng didorong menuju ke penjara. Ye Yu tampak banyak menerima luka lecet di tubuhnya. Dia berdiri dan bertanya, siapa kalian ini? Lepaskan aku. Dengan sangat marah Ye Yu meninju jeruji itu. Lepaskan aku, kakakku tidak akan melepaskan kalian, katanya sambil berteriak kencang. Pria bertopeng ini mengatakan, sepertinya kau belum menyadari situasimu dengan benar. Nona Yun Feng sengaja mengampuni nyawa kedua hewan itu dan dibiarkan hidup. Tujuannya jelas adalah membiarkan soul kontrak itu memberitahu ke Yetian. Ye Yu bingung apa maksudmu itu. Maksudku adalah ini semua adalah jebakan. Kakakmu itu akan mati kalau dia datang kemari. Kita kembali ke Yetian yang ternyata malah terlihat terjatuh di tanah dengan mata yang masih terbuka. Dan ada Yueling yang berdiri di sampingnya, menghentikan Yetian tepat waktu sebelum dia masuk ke jebakan yang dibuat oleh Yun Feng. Kayaknya Yueling tepat waktu menotok jarum ke badan Yetian dan membuatnya tidak bisa bergerak. Yueling ini pintar dan tahu kalau membiarkan Yetian bergerak secara gegabah, dia akan menuju ke keluarga Yun dan malah masuk ke jebakan Yun Feng. Entah gimana nasib Yetian dan Ye Yu setelah itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.